bagi kita semua. Bapak Al-Ustaz, Bapak Ahmad Musa SPDI, kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah taufiknya sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, sholat subuh telah kita laksanakan secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan kelak nantinya akan mengumpulkan kita semuanya dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah sholat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami diminta pengurus masjid untuk menyampaikan kuliah subuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami ingin membawa materi tentang nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas, yaitu Ibnu Abbas, yang mana keterangannya termaktub di dalam salah satu hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, yaitu hadis nomor ke-19. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya gulam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai pemuda, wahai bocah atau anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Wa'mal lupa, maaf. Kami ulangi, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Wa'lam idza sa'alta fas'alillah. Jikalau engkau ingin bertanya, maka bertanyalah kepada Allah. Memintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jikalau engkau ingin meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at
ala ayyan fa'uka bisayyin lam yanfa'uka illa bisayyin qad katabahu Allahu lak. Sesungguhnya umat ini, jikalau mereka bersatu padu ingin memberikan manfaat kepadamu tentang sesuatu, maka mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Wa in jatama'u ala ay yaqurruka bisayyin lam yaqurru illa bisayyin qad kataballahu alaik. Dan sebaliknya, jikalau mereka bersatu padu ingin memudaratkan engkau dengan sesuatu, maka mereka tidak akan pernah dapat memudaratkan kamu kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan akan menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan telah kering. Dan kemudian dari riwayat yang lain yang bukan merupakan riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha tajidhu amamaka." Jagalah Allah, niscaya engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Niscaya engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Kemudian pada kesempatan kali ini mungkin kita bahas kalau sepanjang itu. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi tersebut tadi, yang berasal dari Abdullah ibni Abbas. Dia bercerita bahwasanya beliau pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini para mufassir banyak yang menafsirkan maksud di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, yaitu Ibnu Abbas berada di boncengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kendaraan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapa beliau dengan perkataan ya gulam, wahai anak kecil. Karena pada saat itu Abdullah ibn Abbas tersebut masih berusia 9 tahun, masih kecil. Rasulullah mengatakan, ini muallimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan sesuatu kepada Ibnu Abbas tersebut dengan metode tertentu agar Abdullah ibnu Abbas tersebut dapat memperhatikan. Disapa dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ya gulam, yaitu wahai anak kecil, wahai pemuda, agar Abdullah ibnu Umar tersebut benar-benar memperhatikan, dan sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai sabdanya tersebut dengan ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Pada kalimat tersebut jagalah Allah, tentunya Allah tidak perlu dijaga. Kita yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya di dalam kalimat jagalah Allah tersebut ada dua penafsiran dari para ulama. Yang pertama yaitu menjaga batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang berupa perintah maka kita laksanakan. Yang mana berupa larangan maka kita tinggalkan. Di dalam banyak ayat Allah menyebutkan agar kita menjaga amal kita. Salah satunya menjaga amal solat kita 5 waktu sehari semalam. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah solat 5 waktu dan terkhusus solat asar. Nah, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menekankan kita yang perlu dititik beratkan itu menjaga sholat asar. Ngapa harus sholat asar? Ngapa dia sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh dan lainnya? Ngapa harus sholat asar?
Nah, kadang-kadang yang waktu asar ini kalau kita sibuk bekerja, petang-petang itulah kelintaan. Akhirnya ndak istirahat jarang tak peladu sembahyang asar. Maka sangat ditekankan kita itu benar-benar menjaga semua sholat kita, terutama kita perhatikan sholat asar kita. Lalu apa ganjarannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yuhafiz 'alaiha fa inna lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga solat 5 waktu tersebut, maka baginya cahaya, kemudian bukti, wa najatan, dan keselamatan pada hari kiamat. Dan kemudian wa man lam yuhafiz 'alaiha falaysa lahu nurun wa burhanun wa najatun wa yahsuruhu yaumal qiyamati ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa ubay bin khalaf, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang tidak menjaga solatnya, tidak menjaga solat 5 waktu tersebut, maka tidak ada baginya cahaya pada hari kiamat, tidak ada baginya bukti pada hari kiamat, dan tidak ada pula kemenangan, keberuntungan baginya. Dan dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, dan bersama Ubay bin Khalaf, yang mana mereka yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan kekuasaannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Yang mana yang sibuk, dia meninggalkan sholat karena sibuk, dia sebagai pejabat tinggi atau yang mempunyai pangkat tinggi, dia akan dikumpulkan bersama Haman, yaitu petugas Fir'aun. Dan kemudian siapa yang sibuk mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, lalu lalai dari sholatnya, dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Dan barang siapa yang sibuk dengan perdagangan, akhirnya melalaikan sholat, dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Yang mana Ubay bin Khalaf tersebut hidup di zaman Rasulullah SAW. Mengapa disebutkan 4 tadi? Karena 4 itu adalah gembong-gembong kekufuran. Kaum muslimin jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang perlu dijaga? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahfazu aimanakum, jagalah janji kalian. Tatkala kita menjaga janji kita, maka Allah pun akan menjaga janji Allah kepada kita. Allah menjanjikan kepada kita kehidupan yang layak di akhirat nanti, mendapatkan surganya. Tatkala kita memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal itu akan kita dapatkan. Kemudian yang selanjutnya, apa yang perlu dijaga? Walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang yang menjaga kemaluannya. Walladzina hum li furujihim hafizun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu masih banyak lagi yang perlu dijaga. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menetapkan kepada kita yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah tersebut tadi, kita akan mendapatkan surganya, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian tafsir yang kedua mengenai ihfazillah, jagalah Allah tadi, yaitu kita menjaga kita dari perbuatan dosa. Tatkala kita tidak sengaja melakukan perbuatan dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, jangan kita biarkan mentang-mentang ini dosa kecil, enak kalau udah taubat bertumpuk, misal jadi umur berapa, umur 20 tahun, dosa ghibah lain sebagainya, mbak ini lah umur 40, lah umur 50, kadang-kadang kita tuh tinggal lagi tapau dosa kita sebelum tadi. Nah, yang lebih baik tatkala kita tidak sengaja melakukan perbuatan dosa tadi, kita langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah wujud dari ihfazillah tadi, menjaga Allah. Lalu apa yang akan kita dapatkan? Ihfazka, Allah akan menjagamu. Menjaga kita dari apa? Banyak hal. Akan menjaga kita dari mara bahaya. Salah satu
Ada kisah yang diceritakan di media sosial, ada anak yang sedang bertegak di pinggir kandang. Lalu dia ini maju digigit semut. Maju digigit semut. Ngapa semut ini maju gigit dia saja? Rupanya itu merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala akan untuk menyelamatkan dia tadi. Lah maju itu di tepuk itu semut ini, tapi semut tambah banyak saja. Akhirnya dia minggir, dia mau dimitu, ada mobil yang membor pagar tadi. Itu merupakan wujud dari penjagaan Allah terhadap manusia. Penjagaan Allah terhadap orang yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah. Kemudian apa juga yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Kesehatan diri kita. Misal kita selama kita masih muda, senantiasa menjaga diri kita dari perbuatan dosa, menjaga tangan kita dari berbuat maksiat, kaki dari berjalan untuk perbuatan maksiat. Insya Allah di waktu yang tua nanti akan disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami' Ulumul Hikam, ada seseorang yang sudah tua, umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Suatu hari dia melompat dengan loncatan yang sangat kuat. Lalu dia dicela oleh orang lain. Engkau meloncat dengan loncatan yang sangat kuat. Apakah engkau tidak takut tulangmu akan sakit dan lain sebagainya, akan retak dan lain sebagainya? Lalu orang tua tersebut berkata, dahulu semasa aku masih muda, aku menjaga tanganku dari berbuat maksiat, aku menjaga kakiku dari berjalan menuju tempat maksiat, maka pada hari ini aku telah di usia yang tua ini, Allah menjaga kesehatanku. Kemudian apa pula yang diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Penjagaan terhadap harta kita. Dahulu juga pernah dikisahkan di Madinah ada kejadian petir menyambar hewan-hewan ternak. Lalu pemerintah Madinah berniat untuk mengganti binatang-binatang ternak yang mana yang samar petir dan mati tadi. Lalu ada sugeng yang datang kepada hakim, lah dikumpul ke dia beserta bukti-bukti yang puluhan rupa dia mati, kambing puluhan, unta puluhan. Lalu apa kata hakim ini tadi? Jangan-jangan dia berzakat. Nah, akhirnya jemaah itu dia. Salah satu kita menjaga Allah tadi dengan melaksanakan perintahnya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu bayar zakat. Kalau kita bayar zakat, insya Allah harta kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang masyhur di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Kahfi tentang cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa, yang mana mereka singgah di suatu tempat. Lalu mereka berdua minta dijamu, nak jamu minta makan dengan penduduk setempat tadi. Namun penduduk setempat yang enggan, didenda. Nabi berdua nak minta makan, dirinjui dia rumah, laju pergilah pulang. Nah kemudian belum jauh aja di situ, Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam minta rumah yang hampir rubuh. Lalu dilubus ke dia dinding ni tadi, ditegak ke dia lagi. Kata Nabi Musa, apa pula kau tolongi, kau tegak kau tembok jemaah tadi, padahal jemaah dusun ini didenda menjadi kita makan. Nah lalu penjelasannya di dalam ayat yang lain, wa ammal jidaru fakana li ulamain yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumma wa kana abuhuma salihah. Dan adapun dinding yang aku tegakkan, yang keluruskan tadi, milik dari dua anak yatim. Milik dari dua anak yatim yang di bawahnya itu ada harta. Yang dahulunya bapak mereka itu adalah orang yang soleh. Pada intinya karena kesolehan bapaknya tadi, maka Allah memberikan penjagaan terhadap anak keturunannya. Bahkan di dalam ilmu tafsir ada juga yang menafsirkan bapak yang disebutkan di dalam ayat tersebut adalah bapak yang ketujuh.
Masya Allah, nenek moyang yang ketujuh yang soleh sampai keturunan dia yang ketujuh juga masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesolehan dia tadi. Maka dengan kesolehan kita, insya Allah Allah akan menjaga anak keturunan kita, menjaga keluarga kita. Itu bukti di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-82. Kemudian yang selanjutnya bukti dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah tersebut tadi, dia diselamatkan dari mara bahaya dan malapetaka. Contoh juga yaitu tentang Nabi Musa dan Nabi Harun yang ketakutan menghadapi Fir'aun. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, la takhafa innani ma'akum asma' wa ara. Jangan takut, aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Nah, lalu singkat cerita, Nabi Musa dan Nabi Harun ini tadi berserta pengikut tadi dikejar oleh Fir'aun sampai ke Laut Merah. Lah di depan Laut Merah nduk lama nanti tertangkap kata anak orang. Kata Nabi Musa, tidak, sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Innallaha ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku, akan memberikan pertolongan. Benar saja Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, lalu terbukalah lautan, lalu selamat. Karena kesolehan Nabi Musa dan Nabi Harun, maka Allah selamatkan mereka berdua beserta pengikut-pengikut mereka. Kemudian selanjutnya salah satu Nabi juga yang diselamatkan karena kesolehannya yang disebutkan di dalam Al-Quran yaitu Nabi Yunus alaihi salam, yang mana Nabi Yunus pergi tatkala kaumnya banyak yang membangkang, lalu dia pergi, kemudian dia ditelan ikan paus. Lalu di dalam ikan paus Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Rabb selain Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Lalu Allah selamatkan Nabi Yunus tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah bukan Yunus tersebut dahulunya senantiasa beribadah kepadaku, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diselamatkan di dalam ikan paus tadi. Diselamatkan karena apa? Karena selama ini sebelumnya dia senantiasa menjaga batasan-batasan Allah. Ihfazillah yahfazka. Kemudian yang selanjutnya salah satu penjagaan Allah Subhanahu wa taala, kita diselamatkan dari perbuatan mungkar, maksiat yang sangat merugikan. Contohnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf dengan kesolehannya, kemudian dia digoda oleh seorang wanita. Lalu Allah Subhanahu wa taala singkat cerita menyelamatkan Nabi Yusuf itu juga karena kesolehan Nabi Yusuf. Kalaulah bukan Nabi Yusuf adalah hamba Allah yang soleh, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yusuf pun akan terjerumus ke perbuatan fahisah tersebut. Susah hendak menghindari perbuatan itu, apalagi yang ngajak itu yang tinau. Kadang-kadang ini yang paling banyak ini lanang yang hendak pasang udinnya. Ini tinau yang ngajaknya, lepas dia kelasu. Itu dia terjadi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala membantu Nabi Yusuf alaihi salam oleh sebab kesolehannya. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelanjutan hadis tersebut di atas, ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menemukan Allah di hadapan. Maksudnya kita akan menemukan Allah di hadapan kita tatkala kita berada dimanapun, kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dia akan mendapatkan malaikat-malaikat sebagai yang menjaganya
secara bergiliran di depan dan di belakang mereka, menjaga manusia orang yang bertakwa tersebut tadi dengan sebab perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengutus malaikat untuk senantiasa menjaga orang tersebut yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah tersebut tadi. Kemudian kelanjutan hadis tersebut, wa idza sa'alta fas'alillah. Jikalau engkau berdoa, maka berdoalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Maka tatkala mereka bertanya tentang aku, wahai Muhammad, maka katakan, maka sesungguhnya aku dekat, aku akan mengabulkan doa orang yang memohon kepadaku. Mengabulkan doa orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu pelajaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang artinya kalau di saat kita berdoa, kita tuh dia perlulah minta tolong dengan jemaah, minta doa dengan jemaah. Kita sendiri kan baca berdoa. Kecuali kalau memang jemaah itu sedang berada di tempat yang mustajab untuk berdoa. Misal dia sedang melaksanakan ibadah haji, umrah, di multazam, ya memang betul di situ doa itu mustajab. Tapi kalau kita sesama di sini, sesama di daerah kita, di mana kita sendiri yang meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapa kita minta doa dengan jemaah padahal kita sendiri baca? Semakin kita banyak meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekat kita pula kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelanjutannya kita uraikan secara singkat. Kemudian yang selanjutnya, wa idza ta'anta fasta'in billah. Dan jikalau engkau ingin meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tuh dia boleh minta tolong dengan jemaah lain, bukan. Tetapi yang maksud dari hadis tersebut, yang minta tolong ini minta tolong yang di luar batas kemampuan manusia. Misal ini apa, kita minta dalaka jodoh atau apa, ya itu kan salah. Harusnya kalau kita minta jodoh itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita minta tolong si anu tolong angkat dikit kursi ini ke situ. Nah benar baca. Tolong si anu tolong angkat dikit ini ke situ, baca. Tolong aku nak ini aku jirang dikit, baca kamu dulu. Oh baca, insyaallah baca. Tapi kalau yang di luar kemampuan manusia, maka itu tidak dibenarkan. Contoh salah satu, minta dukun, dengan dukun minta alia ke ucap, itu juga salah. Kita minta dengan dukun itu sangat salah. Jangankan kita minta, kita bertanya saja dengan dukun, sholat kita dan diterima selama 40 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasala anhu fasala an syai'in falam tuqbal salatu arba'ina laila." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau para tidak normal tersebut, paranormal, kata di Indonesia paranormal, kemudian dia menanyakan sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Nah, yang lebih bahaya lagi kalau dia ini percaya. Man atakahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal tersebut tadi, kemudian dia membenarkan perkataannya, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga kebiasaan anak-anak muda umat ini yang galak membaca ramalan bintang. Itu juga merupakan praktek dari perdukunan. Kalaulah kita pernah melakukannya, maka mari kita jangan menunda-nunda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wasiat dari nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas tadi, wa idza ta'anta fasta'in billah. Tatkala engkau ingin meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta dengan dukun. Kemudian yang terakhir, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bisay'in lam yanfa'uka illa bisay'in qad katabahu Allahu laka. Dan ketahuilah
umat ini, semua orang bersatu padu ingin memberikan manfaat kepadamu tentang sesuatu, maka mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Maksudnya, misal dia tidak ngejuk manfaat yang begitu pacak untung kajemau itu, namun di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala dia ini sebenarnya dia mendapat ke dia. Berkumpul kita dengan dia tanci misal. Itulah terkumpul sekian ratus juta, misal tak dijual lah dengan jemau itu tadi. Namun di dalam catatan Allah dia tuh dia mendapatkannya, maka dia tuh dia akan pernah dapatkan itu. Ada wajah jalan supaya itu dia kedapatan. Dan kemudian sebaliknya, wa ini jatama'u ala ay yadurruka bisay'in lam yadurruka bisay'in illa qad katabahu Allahu 'alaik. Dan barang siap dan tatkala mereka ingin bersatu padu, ingin memudaratkan engkau dengan sesuatu, maka dia tidak akan dapat memudaratkanmu, mereka tidak akan pernah dapat memudaratkan engkau kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan. Nak melagaui kita galau je mau di misal semana raya ini, tapi kita tu ditakdirkan kita terlagaui je mau banyak kena. Ndak dicelakakan kita dengan jemaah banyak, tapi kalau kita tu tidak pernah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kenal dengan itu, maka dia terkenal. Artinya kita itu perlu dan harus mempercayai takdir buruk dan takdir baik dan takdir buruk. Jadi jangan khawatir dengan apa yang menimpa kita, jangan khawatir buruk apa yang kita dapatkan. Maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya apa yang kita dapatkan itu sebenarnya memanglah dicatat untuk kita. Apa yang kita dapat sebenarnya pula dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Pada bagian akhir dari hadis tadi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhur. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Pena catat takdir. Jadi pertama kejadian sampai hari kiamat telah dicatat, lah kering. Jadi ini bakal berubah lagi. Apa yang harus kita khawatirkan dengan hidup kita? Kita takut celaka, kita takut ini dan itu. Tidak perlu kita takut, berserah diri perlu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percayakan hidup dan mati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, tapi kita tuh harus senantiasa waspada. Harus waspada. Tapi kalau kita ini memang waspada, tapi kita masih kenal juga dengan kita, berarti memang itu harus kenal dengan kita. Dia perlu kita sesali. Yang perlu kita ambil hikmah bahwa ini memang telah Allah tetapkan untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari semua keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita ini istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa menjaga batasan-batasan Allah, senantiasa mengerjakan segala perintahnya dan senantiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala berdosa segera bertaubat, jangan ditunda-tunda. Niscaya Allah akan membantu kita, akan menolong kita, akan menyelamatkan kita, dan insyaallah nanti di akhirat nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang kurang di sana sini kami mohon maaf. Di awal pertemuan tadi lupa hadis, alhamdulillah teringat. Namun manusia biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang sampai kepada kita. Sorry, terima kasih. Kita
maksud salam lain waktu sarapan. Nah, kinaan. Ayo. Ini jadi kemar subuh itu Kang masak. Ini lain lagi profesinya. Nah, subuh tadi tukang masak, sekarang lain lagi ya. Kemarin tadi masak subuh. Nah, ada tuh tawa tuh kan, dah.
Tukang makan ya dah. Ada jurnalis ya dulu. Cita-cita jadi jurnalis. Ini rokok aku nih. Oh, di kantongnya saja rokok nih. Aku baru dia buka susah. Ya benar. Mau buka. Memang sengaja itu sebuah murah. Ada kantor. Wih, masih gini lah, masih nutup kan dah tuh. Si Bobo. Kalau saya pada bersih Golkar. Oh itu dia. Abang bersih Golkar, bersih ke Bahlil. Angkot lah Bahlil. Jangan lu. Jadi dulu lah lama. Abang kira ini Kok Bahlul nih? Kesan bangunan, kiri lah. Masa kesan makan.